Jika kita perhatikan, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan tajam hingga 2,41%. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dan sentimen negatif yang masih membayangi pasar saham Indonesia. Seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah peresmian Danantara, bank investasi milik negara yang akan mengelola aset BUMN senilai 14.000 triliun. Program ini diharapkan mampu meningkatkan investasi di berbagai sektor, walaupun tetap ada kekhawatiran mengenai transparansi dan potensi praktik korupsi. Indonesia memiliki catatan khusus korupsi yang cukup tinggi dan sering menjadi sorotan media internasional. Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia masih dianggap ringan dibandingkan dengan negara lain, contohnya seperti Cina yang menerapkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal ini menambah keraguan investor asing terhadap keberlanjutan Danantara. Selain itu, kabar kurang menyenangkan juga datang dari Morgan Stanley. CNBC Indonesia melaporkan bahwa lembaga keuangan global ini baru aja menurunkan peringkat saham Indonesia dari posisi netral menjadi kurang menarik. Hal ini disebabkan oleh turunnya tingkat keuntungan perusahaan di pasar saham Indonesia yang membuat daya tariknya berkurang bagi investor asing. Dari siklus belanja modal, investasi terhadap PDB Indonesia juga masih stagnan. Sejak tahun 2025, investasi hanya mencapai 29% dari PDB dibandingkan dengan rata-rata 32% sebelum pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak investor asing yang menarik dana mereka dari pasar saham Indonesia, mencatatkan outflow hingga 15 triliun hanya dalam waktu 2 bulan awal tahun ini. Sentimen negatif tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari kebijakan global. Amerika Serikat baru aja mengumumkan penerapan tarif impor sebesar 25% terhadap Kanada dan Meksiko mulai Maret 2025. Meski dampaknya ke Indonesia tidak langsung, kebijakan ini bisa mendorong investor global untuk lebih memilih berinvestasi di Amerika Serikat daripada di negara berkembang seperti Indonesia. Pasca peluncuran Danantara, pasar saham Indonesia semakin tertekan. Dalam laporan CNBC Indonesia, tercatat ada penarikan dana asing hingga 3,47 triliun. Program ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan aset negara mirip dengan sovereign wealth fund di negara lain seperti Singapura. Namun, masalah kepercayaan dan regulasi tetap menjadi faktor utama yang harus diperbaiki. Prospek IHSG dalam waktu dekat masih belum terlalu optimis mengingat minimnya sentimen positif. Namun ada sedikit harapan dari sektor perbankan yang akan mengumumkan dividen jumbo dalam rapat umum pemegang saham bulan Maret nanti. Hal ini berpotensi menarik kembali minat investor ke pasar saham Indonesia. Salah satu cara untuk menstabilkan pasar adalah memastikan bahwa dana Danantara juga dialokasikan ke dalam pasar saham domestik. Jika dana besar ini bisa menopang pasar keuangan Indonesia, bukan tidak mungkin IHSG bisa kembali mencapai level 7.000. Namun pelaksanaannya tentu harus dilakukan dengan strategi yang jelas dan transparan agar kepercayaan investor kembali pulih. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, apakah strategi pemerintah dan otoritas keuangan sudah cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor? Komen pendapat kalian di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Digivestasi kalau kalian mau update informasi menarik lainnya.